Hadapi saya dengan ilmu, teman-teman saudara non-muslim. Hadapi saya dengan ilmu. Ya, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya kecuali dengan ilmu. Kalau hanya dengan kebencian, itu tidak akan pernah bisa. Silakan, semangat pagi. Halo. Ini saya udah ada kameranya. Silakan buka kamera. Semang. Iya, buka kameranya. Silakan. Iya. Oke. Ya. Anda sudah menyimak Apa yang diskusi saya tadi? Dan Iya. masih kenal saya kan tuh, maaf. Saya lupa ingat, Bang. Cuma nimbrung-nimbrung sih. Oh iya. Itu kenapa? Noise sekali, noise. Saya di pinggir jalan, nggak apa-apa ya? Oh. Mute dulu. Oke. Ya, oke. Jadi Al-Quran saya menyatakan bahwa ada perintah kepada Bani Israel untuk beribadah, sholat seperti yang dilakoni umat Islam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12. Kami menemukan data mereka, Bani Israel itu sudah diperintahkan melakukan prosesi ibadah seperti yang kami lakukan. Dan saya membaca di kitab Nehemia bagaimana Esra melakukan hal yang sama, seruan Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Lalu kemudian membaca, lalu mengatakan amin secara berjamaah. Lalu kemudian mereka berlutut, lalu kemudian mereka bersujud. Ini ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu Yesus mengatakan, engkau tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini dan di Yerusalem lagi. Ada masa di mana kerajaan Tuhan akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Nah, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan penjelasan saya bahwa ternyata ada perintah sholat kepada Bani Israel, dan mana perintah sholat itu kembali diperintahkan kepada kami umat Islam. Sedangkan Kristen ini tidak melakukan prosesi ibadah yang dilakukan oleh nabi-nabi Bani Israel yang mereka terima perintah itu dari Tuhannya. Silakan. Jadi sebenarnya gini, kalau berbicara soal Bani Israel, cuma nggak bisa masuk di situ soalnya beda zaman abad awal dan abad ke-7 itu beda jauhnya antara langit dan bumi mungkin ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi arti seruan-seruan Allah Maha Besar di dalam GBI, kemarin saya baru dari Makassar kan. Dari Makassar. Jadi saya bikin ada gereja GBI di sana. Kami juga berseru di situ. Di situ temanya Yesus Kristus Allah yang Maha Besar. Jadi ada lagu yang tiap berlagu itu berseru. Makanya di dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah semua yang bernafas memuliakan nama Tuhan. Jadi arti berseru, arti memuliakan itu lewat puji-pujian semua. Bukan berbicara soal pada saat orang Israel, Bani Israel, orang Yahudi di dalam Ulangan 6 ayat 5 itu kan, ayat 4 ya. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu berbicara penyembahan orang Yahudi. Sama di dalam Kristen juga ada Katolik, itu ada liturginya. Kalau dalam Protestan kan itu terbagi-bagi. Tapi ada di dalam kami Pentakosta itu ada fluid kayak orang. Nanti kalau cuma suka, nanti kalau saya ibadah, nanti saya live cuma masuk. Jadi ada kayak swing itu. Jadi penyembahan itu, memuliakan Tuhan itu lewat puji-pujian Allah yang Maha Besar. Artinya Tuhan yang selalu kami puji, kami tinggikan, kami agungkan. Itu berbicara soal penyembahan. Itu semua. Oke. Jadi tolong dipahami dulu penjelasan saya, Saudara Daniel. Saya mengatakan bahwa dalam Al-Quran saya, Tuhan pencipta langit dan bumi telah melakukan terlebih dahulu perintah kepada mereka Bani Israel, lain aqamtumus shalah. Jadi ada perintah kepada mereka Bani Israel untuk melakukan salat. Dan yang saya sampaikan di sini kitab Daniel, kitabnya orang Yahudi.
bagaimana mereka melakukan prosesi sholat itu cerminan yang jelas terurai. Jadi saya ngambilnya dari Quran, mengurai apa yang dijelaskan Al-Quran ada di kitabnya orang Yahudi. Nabi Esra melakukan benar sholat itu ada gitu. Nah, artinya bahwa ketika kami umat Islam melakukan sholat, maka buah kerajaan yang Tuhan berikan kepada Bani Israel itu dihasilkan oleh bangsa Islam. Dalam hal ini bangsa dari Bani Yishmail, di mana Bani Yishmail lah yang kemudian menghasilkan buah kerajaan tersebut. Sedangkan di Kristen, seperti apa yang Anda lakukan itu kan cuma menjiplak aja. Anda mengatakan Yesus Allah Maha Besar, itu kan cuma menjiplak di Islam aja itu. Tidak ada Bible menceritakan Yesus Maha Besar. Itu penipuan. Itu penipuan. Itu adalah cara kalian menipu orang. Sabar dulu. Selesai ini. Ya. Cara penipuan yang kalian lakukan, mencatut kemudian sebutan Allah ini dan menisbahkan kepada Yesus, Tuhan yang dilantik, Tuhannya Yahudi untuk orang jahat ini dengan label gelar Maha Besar. Itu penipuan, itu penyesatan. Anda tentu tidak bisa mempertanggungjawabkan ketika saya minta di mana dalilnya Yesus mengajarkan dirinya Maha Besar. Atau ada ungkapan dari penulis pengarang Bible yang mengatakan Yesus itu Maha Besar. Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Jadi saya katakan itu hanya cara bagaimana bisa mengumpulkan pundi-pundi perpuluhan dan menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya, ini lumayan. Soal Yesus mau meninggikan namanya, itu yang paling pokok saya terima tadi. Pengakuan Thomas saja, Thomas itu memuliakan dia dengan mengatakan, Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 14. Di mana itu? Jangan nipu. Yohanes 20. Coba, tunjukkan dalilnya. Anda sudah melakukan penipuan. Saya baca ya. Ya, silakan. Saya baca ya. Silakan. Ada konsekuensinya sebenarnya. Saya mau bertanya sebenarnya tadi. Silakan. Apa. Saya buka dulu ya. Anda sudah melakukan penipuan lagi nih. Ternyata bukan hanya di gereja penipuan gitu ya. itu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Nah, saya silakan. Saya baca. Boleh. Silakan. Kalau sama saya santai aja cuma. Iya, saya sangat santai bang. Cuman telinga saya nggak bisa kalau ada kebohongan gitu. Iya. Nih. Di sini pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, dia datang kepada murid-muridnya. Di sini salah satu penyembahan, salah satu ucapan Thomas. Di sini ada semua para murid di sini. Kalau baca dari ayat bawah ya, tapi saya ambil endingnya aja ya. Maaf di sini noise ya, karena pinggir jalan soalnya. Jadi, tapi nggak apa-apa lah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Di sini salah satu penyembahan Thomas kepada Yesus. Thomas memuliakan Yesus dengan memanggil Yesus, Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Di sini Yesus tidak menyangkal apa perkataan Thomas. Yesus bilang gini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini biar mau dicek di teks originalnya pas sama. Jadi gini, pada saat ini kan penyembahan Thomas nih. Thomas mengakui Yesus nih. Nah, apa diartikan menyembah? Menyembah itu adalah sesuatu penyembahan. Penyembahan itu berbicara soal bagaimana kita untuk menyembah Dia. Jadi di dalam gereja itu semua, di dalam gereja semua pasti memuliakan Dia lewat puji-pujian. Lewat puji-pujian kita menyembah Dia. Lewat satu ada kata kita di dalam gereja pun, karena gereja itu kan bukan berbicara sebenarnya gedung. Gereja itu adalah berbicara soal tubuh kita. Tubuh kita adalah tubuh Kristus, atau disebut Kristen. Kristen adalah pengikut Yesus. Gereja itu hanya tempat untuk kita di mana beribadah. Tetapi ada pertanyaan saya gini, Juma. Kata Juma tadi kan dari Bani Israel, ya kan? Dari Bani Israel, Allah sudah bersabda kepada mereka. Emang
dari abad ke-1, abad ke-6 emang orang Israel kenal Allah Subhanahu wa taala? Emang mereka kenal ya? Oke. Baik. Ya, silakan. Oke. Jadi ketika Anda berbicara tentang hal tersebut, silakan Anda pelajari kitab Kejadian 17. Biar tak ajarin, kalau perlu DM saya biar ku ajarin. Jadi di situ pencipta langit dan bumi mengambil perjanjian kekal kepada Abraham, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya secara turun-temurun. Apa yang dikatakan? Qulu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wal asbat. Jadi Allah mengangkat perjanjian kekal, kepada Abraham dan keturunannya secara turun-temurun bahwa dia Allah, dia Tuhan langit bumi, akan menjadi Tuhan mereka secara turun-temurun sebagai perjanjian yang kekal. Kristen, penganut ajaran politeisme, penyembah dewa-dewa Yunani, itu nggak bisa membatalkan perjanjian kekal tersebut. Bahwa Bani Israel, Bani Ismail menyembah kepada Tuhan yang sama. Itu dalil. Kejadian 17, nomor 6, nomor 7, dan seterusnya. Sedangkan Kristen, saya ajarin sama Anda ya, sedangkan Kristen itu disinggung oleh Tuhannya Yahudi di Ulangan 13, nomor 1 sampai nomor 13, dan seterusnya. Perintah membunuh orang Kristen apabila mereka mengajak orang-orang Israel menyembah kepada dewa yang tidak dikenal. Saya kasih lihat di dalam KPR 17 nomor 23, Paulus ketika ke Athena, Paulus berkata apa kepada orang Athena? Aku melihat kalian begitu ketat, begitu tekun menyembah kepada dewa-dewa yang kalian tidak kenal. Dan aku membaca sebuah tulisan di salah satu kuil, agnostos theos, dewa yang tidak kenal. Aku datang kepada kalian mengajarkan dewa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal itu, yaitu Kristus. Jadi di dalam KPR 17 nomor 23, Paulus mengajarkan orang Athena bahwa dewa-dewa yang selama ini mereka kenal, yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal, yang dikatakan dalam Ulangan 13 tadi, dewa yang kalian tidak kenal, bunuhlah mereka. Itulah dewa yang diajarkan Paulus kepada pengikutnya. Agnostos theos dalam nama Yesus. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen kalau melihat orang Kristen itu diludahin mukanya. Karena orang Yahudi tahu kalau Kristen ini penyembah dewa Athena dalam nama Yesus. Gitu ya Bang ya. Nah, sekarang ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Bani Israel, mereka tahu bahwa apa yang umat Islam sembah itu adalah sama dengan yang mereka sembah. Karena Nabi Ismail memiliki posisi di hati Bani Israel. Mereka paham Nabi Ismail itu adalah kakak tertua dari kakek mereka. Sedangkan Kristen, agama politeisme, Hellenisme Stoa, itu tidak memiliki tempat di tengah-tengah mereka. Kristen hanya bertumbuh di kota-kota penganut ajaran paganisme. Kristen tidak bisa bertumbuh di tanah kelahiran para nabi-nabi. Kenapa bisa begitu? Karena Kristen ini tidak menyembah kepada Tuhan yang sama. Kristen penyembah dewa Athena. Silakan Anda bantah KPR 17 nomor 23. Itu catatan saya buat Anda. Silakan. Buka KPR. Ya, buka KPR 17. Silakan. Ya, nanti saya buka. Tadi pada saat tanya Bani Israel mengenal Allah SWT dengan jelas, Summa bilang di dalam Kejadian 17. Cuma baca apa itu? Silakan Anda baca. 17 nih, saya baca ya. Mau baca dari ayat berapa? Silakan dari berapa? Data dari 6. Data nomor 6 ya. Oh iya, ini saya buka teman-teman. Saya tunjukkan di dalam Perjanjian Lama di teks originalnya. Semua tahu kan saya JO. Dari teks originalnya di situ sudah ada Yesus. Ya, makanya
Saya bertanya, nanti saya buka ya, saya buka. Atau nanti habis ini saya bukakan, saya tunjukkan Juma Sudah bahwa dulu. nanti cuma buka. Baca dulu, baca dulu. Baca Ya, dulu. oke. Baca dulu Pak Saya Pendeta, bacakan silakan. ya. Kita lihat dulu di dalam Oke. Kejadian Silakan. 17 katanya Juma. Iya. Orang Israel atau Bani Israel udah mengenal Allah SWT. Iya, silakan. Kita baca ya, nggak apa-apa. Silakan. Aku akan Silakan. membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau Ya. akan kubuat jadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Di sini mana ada kata Allah SWT? Nah, apa? Baca, baca. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Keturunan turun temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Oke. Apa perjanjian ini pakai kekalnya? kata Allah ini ya. Oh Apa iya, perjanjian keturunanmu. kekalnya? Apa perjanjian kekalnya? Iya, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Oke. Ini kata Allah ini ya. Bukan kata Allahnya, bukan. Oh iya, yang mana? Bukan. Yang ayat 8. Itu perjanjiannya Kepadamu dan tadi. oh? Itu perjanjiannya Oh ini tadi. dari perjanjiannya. Dengar, Perjanjiannya ini apa dengar, ini? dengar Pak Pendeta, dengar. Iya, Di situ, siap. di situ Tuhan langit dan bumi mengangkat Ya. perjanjian kepada Abraham bahwa Ya. dia akan menjadi sembahan Abraham, anak-anak Abraham dan keturunannya sebagai perjanjian kekal atau tidak? Iya, terus yang udah saya tanya selesai. tadi semua paham nggak? Udah Sebentar. selesai. Udah selesai. Semua paham nggak yang saya tanya? Yang saya Sudah tanya tadi paham selesai. nggak? Sudah selesai Bang, sudah Iya. selesai. Jadi, Yang saya gini, tanya tunggu, tadi. Tunggu. Saya Selesai. Israel, bangsa Ismail itu adalah dua bangsa dari keturunan Abraham. Anda nggak bisa batalkan itu. Oke? Itu satu poin. Anda tolong tunjukkan di dalam PL bahwa Yesus akan menjadi Tuhannya Bani Israel dan Bani Romawi. Satu ya. Itu yang Anda harus tunjukkan pada saya ya. Kemudian ketika Tuhannya umat Islam disebut Maha Suci, Maha Tinggi, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya, di situ diterangkan bahwa Tuhan yang mereka sembah juga adalah Maha Suci, Maha Tinggi. PR yang kedua buat Anda, tadi Anda membuat acara di Makassar untuk menipu orang-orang. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Sembahan orang Kristen, sembahan Aja orang dulu. Yahudi. Satu-satu Ya, dua. aja dulu. Ya, silakan. Dua, Di mana ya. di mana disebutkan Yesus adalah Tuhannya bangsa Israel dan Iya. bangsa Romawi in the gang. Tunjukkan di Jadi, PL. mau Silakan. maksudnya Bang Juma, saya tunjukkan di dalam PL, Iya. Yesus adalah Allah yang disebut Yod-He-Wawi itu ya. Disebut poinnya. dengar sebagaimana yang saya tunjukkan tadi, Kejadian 17 tadi itu, Allah mengangkat perjanjian kekal Tuhannya. Allah. Oke. Nggak Anda ada nggak di akan dalam- terima. Ya, oke. Di dalam perjanjian lama nggak ada Allah, Oke. Iya. Tuhannya langit dan bumi. Tuhannya Iya. langit dan bumi Oke. mengambil perjanjian kekal kepada Nabi Ibrahim bahwa dirinya akan menjadi sembahan Ibrahim, Abraham, anak-anaknya dan keturunannya Nah, saya sudah sebagai paham. sembah. Nah, tolong tunjukkan udah paham. tolong tunjukkan pengakuan Tuhannya Abraham mengaku Oh, iya. bahwa dia adalah Yesus yang akan menjadi Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen. Silakan. Tapi nggak apa-apa ya. Loh. Memang saya Loh. jangan dipotong dulu ya. Saya tunjukin. Silakan. Potong. Iya, Saya mau silakan. tunjukin dalilnya. Baik. Tapi walaupun saya tanya Juma banyak ambil ayat, tapi ya nggak apa-apa lah. Anda Jadi boleh di dalam belajar sama saya perjanjian lama gratis kok. kami, Itu perjanjian Di Yahudi dalam punya, perjanjian Pak Pendeta. lama, Pak ya, Pendeta, ya, itu ya. kitabnya Yahudi, Nggak Pak. apa-apa, Jangan Kak. Ya, jangan saya mengatakan tunjukin dulu ya. jangan mengatakan kami, karena itu kitabnya Yahudi. Itu bukan saya kitab tunjukin Kristen. data dulu ya, boleh? Ya, supaya Anda Saya tahu, tunjukin data. supaya Anda tahu bahwa umat Islam tahu kalau kitab PL itu bukan kitabnya Cuma Kristen, Pak. nanti Itu saya kitabnya tunjukin. Yahudi.
Ya, ya. Nanti saya tunjukin narasinya perjanjian lama dari orang Kristen yang dari Yahudi memakai semua 31.171 ayat. Kalau sekarang itu orang Kristen dari Yahudi. Sebentar. Anda tunjukkan? Sebentar dulu. Sebentar. Cuma kan bertanya nih. Ya, Cuma udah, kan udah. bertanya nih. Anda akan Jadi semakin saya berat jelaskan nanti. ya. Tunjukkan aja dalilnya yang tadi. Ya. Ya, saya tunjukin dulu satu ayat ya. Keluaran 15 ayat 2. Kita baca dulu bahasa Indonesianya ya. Teman-teman di bawah Iya, bisa belajar silakan. ya. Nih. Silakan. Keluaran 15 ayat Siap. 2. Nih. Saya tunjukin dulu, baru saya tunjukin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Dia Tuhannya orang Israel yang mengeluarkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Nanti saya tunjukin, teman-teman di bawah yang orang Kristen bisa belajar. Nih, di dalam Keluaran 15 ayat 2, kita baca dulu ya. Nih, ini saya kasih LAI punya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Jadi Tuhan ini huruf besar, ini merujuk kepada Yod-He, Waw-He atau Yahweh. Ya, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji Dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Kita cari tahu Dia ini siapa. Iya, kita buka teks originalnya ya. Kita lihat. Siapa Yod-He, Waw-He yang disebut adalah Tuhan itu sendiri. Keluaran 15 ayat 2. Oke. Ini kita baca nih. Azi wezimrat ya wahi lisua nih lisua se. Nih saya kasih lisuase eli wean wehu. Jangan ketawa dulu lah, cuma nanti nggak kedengaran orang di bawah ya. Tolong ya. Nanti nggak kedengaran orang di bawah, tolong ya semua ya. Abi Elohe. Jadi kita cari tahu iya ini siapa. Coba semua lihat. Ini siapa nih? Ya teman-teman bisa baca. Jadi yang disebut Se Yesua ini adalah, kalau bahasa Inggrisnya adalah of my father God. Of my father God yang disebut Abi Elohe. Dia adalah Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani, nama Yesus itu disebut Yesua. Dalam bahasa Indonesia dia disebut Yesus, dari bahasa Yunani Lyseus. Jadi dia adalah of my father God. Ini dia nih. Terus saya buktikan kepada semua, ini perjanjian lama semua di dalam Keluaran 15. Jangan ketawa-ketawa dulu, saya mau jelaskan dulu ya. Boleh ya semua ya? Saya jelaskan dulu ya. Bisa cuma nggak? Kalau ketawa-ketawa gini ketutup karena saya nggak pakai soundcard soalnya. Saya nggak pakai soundcard soalnya. Udah. Gantian Pak Pendeta. Gantian. Ush, jijik kali aku dengarnya. Jijik bener. Memuntah. Di mana tempat muntah. Benar-benar lah pendeta ini. Kan cuma bertanya nih. Saya baru baca. Ngeri kali Kristen ini, ngeri kali. Diam dulu, tak ajarin Pak Pendeta, tak ajarin. Biar Anda itu jangan menjadi penipu ulung dengan mencocok-cocokkan kemudian kata Yosua itu ke dalam nama Yesus. Kalau di Miojo gimana sih? Gantian. Anda sudah melakukan penipuan. Saya belum menjelaskan loh, Juma. Enggak perlu Anda jelaskan. Enggak perlu Anda jelaskan. Saya mengerti ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan Elohim itu kekuatanku dan mazmurku dan menjadi keselamatanku, lantas Anda mengambil kata keselamatanku itu dengan Yesua, menjadi Yosua begitu, menjadi Yosua gitu. Siapa yang menjadi Yosua, Pak? Jangan Anda cocokologi, mentang-mentang ada nama Yosua larinya ke Yesus. Kata Yesus. Jangan dulu potong-potong. Tunggu. Saya tahu visi misi Juma. Ketika Anda menggunakan kalimat kata dari Keluaran 15 nomor 2 ada kata Yesua, lantas Anda mengatakan itu Yesus,
Padahal konteksnya tidak merujuk kepada oknum. Itu tidak merujuk kepada oknum. Itu merujuk kepada bagaimana orang yang ada di dalam kitab tersebut. Nabi Musa tadi itu menjelaskan bahwa Elohim itu adalah keselamatannya. Masa Yosua dikatakan di situ Yesus? Jangan melakukan penipuan, Pak. Jangan melakukan penipuan. Jangan. Itu tidak merujuk kepada oknum ketiga di situ. Itu tidak merujuk kepada oknum ketiga, tidak merujuk kepada Yesus di situ, Pak. Itu berbicara mengenai keselamatan. Saya bukan tiga pribadi, saya nggak memahami tiga pribadi cuma. Saya tahu, ya. tapi Anda ada tiga oknum. Anda menyeret Yesus tidak, masuk ke situ. Kecuali Kenapa Anda saya menyeret tidak Yesus masuk ke situ? teks. Sebentar ya, boleh ya, tenangkan diri. Melakukan penipuan. Ya, tenangkan dirimu cuma. Jadi gini. Enggak. Kenapa Anda menyeret? Kenapa Anda menyeret Yesus ke situ? Cuma saya hormati, ini kan rumo. Jadi kamu bisa kick saya, kamu bisa mute saya. Kenapa Anda menyeret Yesus ke situ? Boleh tenang dulu, boleh nggak? Ya enggak. Saya tanya, kenapa Anda menyeret hanya gara-gara kata Yosua? Hanya gara-gara kata nama bahasa Ibraninya Yesus ini, sebentar. Nama bahasa Ibraninya Yesus ini yang disebut dia Yesua atau Yehosua. Yehosua itu artinya Yod-He-Wawe, keselamatan, atau Yod-He-Wawe, menyelamatkan. Itu nama Yehosua. Di dalam perjanjian lama itu ada dua bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Nah, di dalam kitab Daniel dan kitab Esra nanti saya tunjukin nama Yesua itu atau Yesu, itu saya tunjukin. Tapi cuma ini sabar dulu lah. Bisa kan? Anda mencoba untuk melakukan penipuan hanya gara-gara ada kata Yesua di situ. Anda melarikan ke Yesus anak Maria. Ya Allah. Saya jelaskan dulu. Cuma yang ganteng. Bisa nggak cuma yang ganteng? Benar lah Bang ini melakukan penipuan. Kalau Anda berbicara mengenai Yesua, keselamatan, itu juga bisa merujuk pada shalom, keselamatan. Bukan merujuk pada oknum manusia itu, Pak Pendeta. La haula wala quwata illa billah, manusia satu. Saya jelaskan sebentar. Tapi kenapa di mute, ditutup off cam? Nanti kalau off cam lebih enak sebenarnya, saya nggak open cam. Bukan. Maksud saya gini loh, Bang. Kenapa Anda memasukkan kemudian? Sebentar Juma yang terhormat, sebentar ya. Tadi kan saya kalau bertanya sama Juma, saya nggak ngejar itu. Saya tadi tanya tuh, di mana orang Israel mengenal Allah SWT. Nabi Musa, Daud, siapapun tidak pernah mengenal Allah SWT. Saat saya Dalil, cuma kasih Kejadian 17, tapi saya nggak kejar, saya iakan aja gitu loh. Karena sebenarnya Anda tahu, bahwa sembahan Bani Ismail itu sama dengan sembahan Bani Ishak. Anda tahu itu. Anda tahu. Begini nggak enak dong. Tidak ada hubungannya, sekali lagi Bang, tidak ada hubungannya Keluaran 15 dengan data nomor 2 dengan Yesus sembahan Anda, itu nggak ada hubungannya. Ya udah, coba cuma saya tunjukkan. Orang Israel mengenal Allah SWT tertulis dengan jelas di mana sih? Mana? Kalau Anda menyebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda tunjukkan kepada saya kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Jangan terjemahan. Ada. Nah, silakan Anda tunjukkan. Iya. Silakan Anda tunjukkan. Saya akan tunjukin itu. Silakan. Saya akan tunjukin. Silakan. Tapi Juma yang jawab dulu, karena Juma yang selalu mengklaim bahwa Bani Israel, Musa, Daud itu adalah Islam. Dalil tadi saya sudah tunjukkan sama Anda. Kejadian 17. Siapa ente yang ingin membatalkan? Miut dulu lah. Mana ada Kejadian 17 ada Allah SWT? Dengar. Di Kejadian 17 tadi, di situ memang tidak menyebut nama Allah. Saya akui itu, Bos. Iya, sedangkan mana? Saya mau cari di mana? Di situ Tuhan yang mereka sebut Yod-He-Vav mengambil perjanjian kekal. Perjanjian kekal, ngerti kekal? Ngerti?
Di mana ada kata Allah Subhanahu wa taala? Tunggu, saya tanya dulu. Anda ngerti perjanjian kekal? Iya, saya mengerti. Mas, saya ngerti. Oke, saya ngerti. Mau ikut maksud dari rencanamu. Di situ, tapi yang saya tanya, di situ yang mengangkat perjanjian kekal Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Jangan di-mute. Tuhan atau manusia? Tuhan. Apa kata Tuhan di situ? Moderatormu. Jangan Iya. mute. Nanti saya blokir dia. Apa kata Tuhan di situ? Apa? Tuhan yang mengambil perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu. Betul? Oke. Tuhan anak-anakmu, termasuk Tuhannya Ismail enggak? Terus? Turun temurun. Ya, terus? Itu perjanjian kekal. Ya, terus? Bahwa Tuhan yang ada pada zaman itu mengambil perjanjian, mengangkat perjanjian kekal, akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Ishak. Betul? Ya. Ya, terus? sudah. Baru di mana dari abad pertama sampai abad ke-6 bangsa Israel mengenal Allah Subhanahu wa taala? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Ketika tidak Anda temukan ada nama Allah di dalam Berarti Allah Subhanahu wa taala itu dari abad pertama sampai abad ke-6 nggak ada gitu? Lucu orang ini. Lucu orang ini. Al-Quran menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para nabi, termasuk kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Itu terekam di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya sampai 134. Bagaimana di sana Abraham mengajarkan keturunannya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang ini adalah tidak ditemukannya adanya kitabnya Nabi Musa. Itu yang pertama. Cuma sabar dulu. Maaf, sebentar aja. Yang saya tanya bukan Quranmu, saya nggak pusing. Quranmu mau berkata apa, saya nggak pusing. Saya toleransi dengan Quranmu, saya nggak pusing itu. Sekarang itu imanmu. Sekarang Anda bertanya yang di dalam kitab Yahudi. Sebentar. Di dalam pemahaman di dalam orang Yahudi pada saat itu, orang Aramai, orang siapapun mereka yang sebelum Allah SWT itu ada abad ke-7, mereka dari mana mengenal Allah SWT gitu loh. Kalau kalian mengambil Musa, Daud itu adalah nabi Allah SWT, sedangkan mereka mengenal. Coba kamu kasih Daniel ini. Coba silakan. Sekarang tadi Tuhan Anda sudah akuikan mengambil perjanjian kekal, bukan? Termasuk kepada Ismail dan keturunannya, bukan? Betul? Ya, itu adalah Yud-He-Waw-He di dalam Keluaran 3 ayat 15. Bukan Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala itu artinya apa? Itu kan nama Allah kalian kan Allah. Ya, sekarang saya tanya SWT Subhanahu wa taala itu artinya apa? Gelar. Artinya apa SWT itu? Bagi sang nama kalian punya Tuhan. Iya, itu artinya apa Subhanahu wa taala artinya apa? Ya udah, itu kalian punya. Saya nggak campurin situ. Saya nggak campurin. Saya tanya. Dengarkan. Yang saya nggak pusing dengan Quran kalian. Saya toleransi dengan Quran kalian. Dengarkan. Itu pemahamanmu, silakan. Tapi yang saya tanya. Dengarkan. Sebentar. Yang saya tanya, di mana orang Israel mengenal Allah itu? Gitu. Dengarkan. Silakan. Orang Israel mengenal Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua, Bani Israel mengajarkan bahwa Tuhannya memerintahkan mereka kurban hewan. Dua. Bani Israel mengenal Tuhan mereka mengajarkan sunat kulub. Bani Israel mengajarkan Tuhan mereka cuma satu. Bani Israel mengajarkan Tuhan mereka mewahyukan Torah kepada Nabi Musa. Bani Israel mengenal Tuhan yang mereka sembah dengan sebutan Maha Suci, Maha Tinggi. Nah, di dalam Yesaya 5:16, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang Maha Suci, Subhana wa ta'ala, dan Tuhan yang Maha Tinggi. Gelar Tuhan mereka adalah SWT. Paham di situ?
hanya ada satu Tuhan yang bergelar SWT itu, yaitu yang disembah oleh umat Islam dan yang disembah oleh bangsa Yahudi. Sedangkan yang Anda sembah adalah Tuhan yang terkutuk di atas pohon, bukan Tuhan yang maha suci, bukan yang maha tinggi. Oke? Sekarang Anda bertanya, sabar dulu. Sekarang Anda bertanya, di mana di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mereka disebut Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya katakan kepada saudara, kalau Anda bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa kepada saya akan tunjukkan bagaimana mereka mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Khalik yang maha suci, maha tinggi. Silakan. Silakan. Saya bilang ya, cuma mau membohongi, jangan bohongi saya, ya. Mana Jadi kitabnya Nabi Musa? Umat-umat di bawah pun akan terbohongi oleh Juma. Mana Musa kitabnya Nabi Musa? bertemu dengan, sebentar saya kasih tahu. Kitabnya Musa mana? bertemu dengan Tuhan yang benar yang bernama Yod-He-Waw-He. Dia memperkenalkan Mana dirinya di kitabnya dalam mana? Keluaran sebentar. Kitabnya mana? Ini saya Anda lagi- cuma ini membaca saya di lagi kitab tahu. terjemahan. Ini saya Anda lagi. cuma membaca Iya, kitab Oh, ada teks Spanyol. originalnya, saya bisa buka. Silakan tunjukkan, silakan. Saya bisa buka nih, saya bisa buka. Silakan Oke. tunjukkan. Ingat ya, Ya, kitabnya saya Nabi buka Musa ya. ya, kitabnya Nabi Musa. Silakan. Ya. Tapi cuma banyak. Tapi lucu banget loh cuma ini. Keluaran 3 ayat 15. Kalau kepada Abraham itu di dalam Kejadian 18 ayat 2 sampai Saya 8. tidak butuh kitab terjemahan Bukan buatan Allah. Belanda. Saya tunggu kitabnya Nabi Musa alaihi salam yang diterangkan oleh kitabku. Iya. Nah, silakan. Iya, saya bacakan ya. Ini pada saat bukan Silakan. yang dibilang Allah ya, tapi yang dia silakan. memperkenalkan dirinya itu adalah Yod-He-Waw-He. Ini semua Silakan. ini semua ya. Apa ini itu? dalam Kejadian. Saya minta kitabnya Nabi Musa. Keluaran. Oh, Iya, kalau kamu suruh buka di sini, kalau kamu suruh buka sini, saya harus berangkat dong ke sana. Saya minta kitabnya Nabi Musa, Pak Pendeta. Aduh. Saya Berarti minta kitabnya Nabi Musa karena kitab saya itu rujukannya kepada Taurat Nabi Musa. berarti tunggulah Bos Age. Juma, nanti saya berangkat dulu, saya pergi ambil otografnya ya. Saya ambil dulu tunggu ya. kitabnya Nabi Musa, Bapak, karena Al-Quran saya menceritakan Begitu ya? tentang Nabi Musa ya. Coba saya lihat Quran di dalam kamu punya yang mana sih? Quran yang dulu punya Sudah, mana? nggak usah nangis. Anda mengatakan kepada saya bahwa di dalam kitabnya Nabi Musa, kitabnya orang Yahudi, tidak ada nama Allah Subhanahu Wa Taala kan? Tadi saya sudah mau menunjukkan. tunjukin Sabar. loh ini. Sabar. Oh, Anda iya. tunjukkan apa itu? Itu kitabnya Nabi Musa. Gini, Itu kita gini Nabi Sumaya. Musa. Kamu kalau berdebat cara-cara begini, kalau debat cara ini, itu nggak debat bisa. dengan anak kecil. Nggak bisa Anda mengatakan seperti itu. Kamu nggak Kenapa? bisa menipu saya. Nggak gitu bisa, loh. nggak bisa. Anda juga nggak Oke. bisa menipu saya dengan Sekarang barang saya kasih rongsokan. kamu ngomong dulu. Saya kasih Oke. kamu ngomong, tapi beri saya waktu ngomong ya. Oke, baik. Beri saya baik. waktu ngomong ya. Baik. Oke, silakan. Oke. Dengarkan saya. Kami umat Islam tidak mengklaim sembahan Bani Israel berdasarkan kitab yang dibawa oleh Anda. Kami berdasarkan Al-Quran kami dong. Al-Quran kami merujuk kepada kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab yang datang kepada Nabi Musa. Bukan kitab Anda yang Anda dapat dari penjajah Belanda, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bukan itu. Yang kami ceritakan di dalam Al-Quran itu, yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Bagaimana kitabnya Nabi Musa? Mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Anda mencari di mana di kitabnya Bani Israel itu ada kitabnya, ada sebutan Allah. Anda mengatakan hal itu melalui buku-buku yang datang dari barat. Kalau Anda menuntut itu, harusnya Anda menunjukkan apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Contoh, dikatakan dalam Al-Quran, wa wasabiha Ibrahima banihi wa Yaqub, ya bani innallaha astafa. Sesungguhnya Allah. Jadi Nabi Ibrahim
memesan kepada keturunannya, termasuk Nabi Yakub memesan kepada keturunannya berdasarkan Al-Quran, bahwa di dalam pengajaran mereka, mereka mengajarkan sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, agama ini untukmu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya, kitab yang diklaim Al-Quran ini adalah pengajaran Nabi Yakub yang diceritakan oleh Nabi Musa di dalam kitab Torah. Yang diklaim Al-Quran itu kitab Taurat, Pak, bukan kitab terjemahan. Ini kenapa kayak boti ya? Jangan-jangan boti ya bang ini? Boti ya bang ya? Udah. Abang boti ya? Itu kayak Saya boti ya lucu, bang? dengarnya lucu, tapi nggak enak kan saya ketawa. Enggak, Lepas gitu, mendingan dalam dulu, ilmu nggak psikolog, enak. dalam ilmu psikolog, saya temukan Anda kayak Ya, nggak boti, usah serius. psikolog. Saya Biasanya lucu, yang- tapi mau ketawa nggak enak kan mau ketawa. Jadi saya urut aja gitu. biasanya yang begini tuh Oh, boti. gitu ya. Oh. Ya. Daripada saya pakai masker kan nggak enak kan. Enggak, Jadi bukan. saya Aku, mendingan ketawa saya satu jujur, mulut. saya jujur. Biasanya yang gini-gini itu Oh, boti. gitu ya? Oh iya. Gak apa-apa. Cuma Jadi mau saya ulang bilang lagi, apa, nggak masalah. saya ulang lagi, Pak Belum Pendeta. selesai. Belum. Oh iya, silakan. Dengarkan. Dengarkan. Jadi yang disebutkan Al-Quran itu adalah kitab yang datang kepada Nabi Musa, bukan kitab yang datang melalui tangan penjajah atau bangsa yang dikecam oleh Nabi Musa itu sendiri. Lalu Anda mencari klarifikasi kebenaran Al-Quran melalui kitab yang Anda pegang hari ini. Ya tentu nggak ada. Lalu saya minta kepada saudara, mana pembuktian Tuhan mengangkat perjanjian kekal bahwa Yesus akan menjadi Tuhan Bani Israel dan Bani Romawi dan seterusnya? Anda menunjukkan kitab yang sangat memalukan. Anda